Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini saya akan memaparkan presentasi untuk makalah saya yang saya susun sebagai ujian akhir semester mata kuliah e-bisnis dan e-commerce yang berjudul tentang dampak efek game terhadap perilaku konsumsi anak-anak dari sebuah kajian literatur. Saya sampaikan, saya Andi Haristiawan, nomor induk mahasiswa 13222006. Memasuki penjelasan saya yang pertama, yaitu tentang pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan sedikit di mana apa itu evergame. Yang evergame adalah sebuah alat pemasaran, dan evergame ini dapat mempengaruhi sikap merek, pengingatan merek, dan niat pembelian anak-anak. Dan evergame bisa mempengaruhi persepsi dan perilaku dari konsumsi anak-anak. Apa itu sih evergame? Evergame adalah secara definisi gabungan kata advertising dan games yang merujuk pada permainan video yang dipromosikan oleh perusahaan untuk brand atau merek produk dan jasanya. Lalu jenis evergame ada above the line, below the line, dan through the line. Kemudian cara efektivitas evergame meningkatkan keterlibatan dan kesadaran dari sebuah brand, serta bisa memfasilitasi brand recall atau pengingatan merek dan mempengaruhi dari sikap konsumen. Teori yang terkait yang akan mendukung dari makalah ini adalah teori Elaboration Likelihood Model atau ELM. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Elaboration Likelihood Model seperti tertera ya, terlihat di gambar bahwa sebenarnya ELM ini adalah menjelaskan bahwa individu itu mungkin tidak termotivasi atau tidak mampu memproses informasi secara mendalam. Tapi dalam konteks advergame, permainan dapat menciptakan lingkungan yang mendorong pengguna untuk memproses informasi secara heuristik dan atau melalui petunjuk peripheral seperti suara, ya, musik, atau grafik yang semua dapat mempengaruhi sikap dan niat dari pembelian mereka. Jadi dari tabel ini terlihat bahwa ada penggambaran skematis dari dua rute di sana menuju untuk persuasinya. Diagram ini menggambarkan kemungkinan dari titik akhir setelah paparan yang sudah disampaikan atau dikomunikasikan ya secara persuasif. Ada perubahan sikap sentral, pergeseran secara periferal, maupun tidak ada perubahan. Itu yang bisa dilihat dari grafik ini terkait teori Elaboration Likelihood Model. Kemudian apa sih dampak advergame terhadap pengembangan merek atau brand development dan perilaku konsumen anak-anak? Yang pertama, brand development terhadap brand development adalah proses pembuatan brand association yang kuat dan positif. Kemudian untuk brand recall, jadi kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat suatu merek itu lebih kuat ya. Kemudian untuk consumer behavior anak-anak khususnya, ada beberapa studi tentang bagaimana anak-anak membuat keputusan untuk membeli dan menggunakan produk atau layanan ini. Anak-anak lebih mungkin terpengaruh oleh advergame dan mengingat merek yang
dipromosikan lebih kuat. Baik, kemudian dampak advergen terhadap pengembangan merek dan perilaku konsumen anak-anak yang selanjutnya adalah bisa kita lihat ini ada grafik ya yang dilakukan dari penelitian salah satu literatur yang saya pakai, bahwa dalam penelitian tersebut di sini ada empat kolom ya. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1, kolom 1, 2, 3 dan 4. Di mana kolom 1 ini yang kuat ya. Secara engagement-nya, level engagement-nya, kemudian level influence-nya, untuk ajakan persuasifnya juga kuat untuk bisa membeli. Kalau yang 2 ini di kolom 2 ini engagement-nya kuat, cuman masih rendah untuk bisa terbeli. Kemudian yang 3 paling jelek, low engagement dan low influence. Kemudian yang keempat, low engagement tapi tapi tinggi pembeliannya. Di sini nanti ada penggabungan interaksi ya antara ada penggambaran antara pembelian ya, persuasi pembelian dengan engagementnya. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar pertama ini untuk advergen ya, untuk hasil penelitian tentang advergen, bahwa perbandingan yang dilakukan di penelitian itu adalah advergen dan TV advertising atau cara tradisional. Ya, di sini ada advergen, hasil penelitiannya lumayan untuk kolom satunya, artinya advergen ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pembelian dan engagementnya. Dan kalau walaupun engagementnya besar, pembeliannya rendah, tapi engagementnya masih besar, dan ini terlihat di grafik ini. Lalu untuk TV tradisional masih banyak variasinya, sangat banyak variasinya. Ada yang bahkan yang di rendah pun ada. Ini bisa kita gambarkan bahwa ini sangat luar biasa dari kondisi advergen ini mempengaruhi perilaku konsumen, terutama untuk anak-anak. Baik, dari studi mengenai dampak advergen, yang pertama, dampak advergen ini terhadap perilaku konsumen anak-anak menyebabkan perubahan sikap dan niat beli, dan bisa diimbangi dengan jeda periklanan ya. Nanti di tengah-tengah ada periklanan yang masuk. Kemudian yang kedua, sangat perlu regulasi ya untuk melindungi anak-anak dari teknik pemasaran yang mungkin bisa jadi menyesatkan. Yang ketiga adalah bagaimana advergen ini pengembangan merek atau brand development-nya dan perilaku konsumen anak-anak berinteraksi dan menciptakan dampak yang perlu diteliti. Kemudian advergen dan dampaknya terhadap anak-anak. Advergen karena teknik pemasaran digital yang sangat populer memanfaatkan permainan untuk memperkenalkan dan mempromosikan merek dan produk. Dari studi menunjukkan advergen mempengaruhi sikap dan niat beli anak-anak terhadap produk atau merek yang dipromosikan. Anak-anak cenderung ya kurang untuk mampu membedakan antara konten permainan dan pesan pemasaran. Kemudian ada isu-isu dalam penggunaan advergen, di mana isu yang pertama adalah adanya perlunya pemahaman dan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap penggunaan advergen sebagai alat pemasaran untuk anak-anak. Dan perlu dilindungi anak-anak dari teknik pemasaran yang bisa jadi menyesatkan dan memanfaatkan
keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka. Lalu pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami bahwa overgame mempengaruhi perilaku anak-anak. Solusi dan penyelesaian terhadap masalah dari overgame yang bisa dilakukan adalah melakukan pendidikan media untuk anak-anak, mengajarkan cara kerja pemasaran khususnya dalam overgame. Lalu diadakannya jeda periklanan dalam overgame, jadi artinya benar-benar memunculkan iklan di sana sehingga membantu anak-anak membedakan antara ini konten permainan, yang ini pesan dari pemasaran atau marketing. Lalu adanya pengawasan dan regulasi yang lebih baik, langkah-langkah pemerintah dan organisasi yang relevan di sana untuk mengatur penggunaan overgame ini. Kemudian sebagai marketer punya tanggung jawab dalam overgame, tentu saja harus bertanggung jawab atas dampak teknik pemasaran mereka, lalu harus berusaha menggunakan overgame dan teknik pemasaran lainnya dengan cara yang etis ya, memastikan tidak memanfaatkan keterbatasan terutama pengetahuan dan pemahaman anak-anak. Lalu kesimpulan overgame dan dampaknya terhadap anak-anak. Yang pertama, overgame ini memiliki dampak signifikan terhadap sikap merek atau pengingatan merek dan niat pembelian untuk anak-anak. Dampak yang ditimbulkan oleh overgame tidak selalu positif, dapat berpotensi merugikan, terutama untuk anak-anak yang mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa mereka sedang diajarkan melalui bentuk iklan. Yang terakhir adalah perusahaan harus menimbang manfaat ini dengan kemungkinan dampak negatif ya terhadap konsumen muda mereka atau anak-anak. Perlunya regulasi dan pengawasan overgame. Untuk melindungi konsumen anak-anak, regulator dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan pengaturan yang lebih ketat terhadap penggunaan overgame. Dan khususnya bagi produk yang dapat merugikan kesehatan anak-anak seperti makanan dengan minuman tinggi gula atau lemak. Oke, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, eksplorasi bagaimana jenis produk atau jenis permainan dan usia anak mempengaruhi efektivitas dari overgame. Dilakukan lagi studi longitudinal untuk menilai efek jangka panjang dari overgame pada perilaku konsumen anak-anak. Lalu, lebih banyak lagi penelitian yang dibutuhkan untuk memahami bagaimana overgame dapat digunakan secara etis dan bertanggung jawab dalam pemasaran. Tindakan praktis untuk penggunaan overgame yang bisa disarankan dari makalah saya ini adalah perusahaan harus mempertimbangkan etika penggunaan overgame, terutama saat menargetkan konsumen muda. Lalu, secara regulator atau pihak berwenang sebaiknya mempertimbangkan pengaturan yang lebih ketat terhadap penggunaan overgame sebagai alat pemasaran. Baik, terima kasih. Itu paparan makalah saya cukupkan. Terima kasih. Kita ingatkan di akhir sesi bahwa anak-anak di dunia adalah dunia yang sangat valuable atau sangat bernilai, ada sumber daya yang sangat bernilai, dan harapan kita untuk masa depan seperti disampaikan oleh John F. Kennedy. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.